Siang semuanya, terima kasih udah gabung di Stay Connected-nya Jaya Board. Jadi Dari yang kita gunakan biasanya standarnya SNI sekian sama. Pertama ada sistem percikan api 1 jam, kemudian ada sistem percikan api 2 jam dan api 3 jam. Nah, kemudian ini pun sudah certified menurut kelihatan yang boleh. Selamat datang. Nah, ini Stay Connected by Jayabot itu adalah format baru untuk kita sharing knowledge, kemudian project update, dan juga tentunya sesuai dengan judul, yaitu Stay Connected atau tetap terhubung. Nah, untuk hari ini kita mengangkat tema BIM, The Future of Construction Digitalization. Nah, hari ini itu kita bersama dengan Ataya Arsitek, kita akan sharing mengenai, mungkin pertama kita akan sharing mengenai Ataya Arsitek, kemudian kita akan sharing-sharing mengenai BIM itu sendiri, soal sharing, lalu ada Q&A juga dengan Pak Sidik Wangsa Putra, lalu juga nanti ada presentasi dari Jayabot dan Katalog Pro. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jonathan Winadi. Saya adalah System Specification Representative dari USG Boral Jayabot. Saya tergabung di dalam tim Architectural Services. Jadi Architectural Services itu membantu rekan-rekan semua untuk mengenai spesifikasi dinding drywall dan juga ceiling. Di sini juga saya bersama rekan saya dengan Bu Retno, kemudian ada Firman dan juga Dinda. Nah, untuk rekan-rekan yang membutuhkan sertifikat, itu dapat langsung mereply email invitation dari Jayabot Digital yang ada di email, yang dikirim sebelum acara ini berlangsung, itu bisa direply dengan menuliskan nama dan juga instansi. Nah, kemudian kita juga hari ini mengundang speaker kita, yaitu Bapak Sidik Wangsa Putra. Jadi beliau adalah prinsipal arsitek dari Ataya Arsitek. Dan juga Pak Sidik ini adalah co-founder dari Institut BIM Indonesia, lalu juga founder dari Scala Architectural Academy. Kemudian Pak Sidik ini juga memenangkan sebagai ranking nomor 1 untuk BIM Archicad Online Test se-Indonesia, lalu peringkat kedua untuk di Asia dan peringkat ke-18 di dunia untuk di tahun 2017. Mungkin saya sapa dulu. Halo Pak Sidik. Halo, selamat siang. Halo Pak. Oh, jadi saya berhadapan dengan orang nomor 1 BIM nih ya Pak. Oke, mungkin kemudian untuk speaker berikutnya dari Jayabot ada rekan saya dengan Firman Purnama. Firman Purnama ini adalah System Specification Engineer dari Architectural Service Department Jayabot. Mungkin saya sapa dulu. Halo Firman. Halo, selamat siang semuanya. Oke, halo Man. Nah, mungkin sedikit dulu mengenai digitalisasi konstruksi pada masa ini. Jadi emang pandemi ini membuat teknologi digital itu berakselerasi baik di Indonesia maupun dunia. Ya, terlebih di dunia konstruksi. Kemudian konstruksi digital itu menjadi dia new normal untuk di masa pandemi ini, bukan cuma social distancing ataupun physical distancing saja new normalnya, tapi dari segi konstruksi juga kita menghadapi new normal, yaitu digitalisasi konstruksi. Kemudian ya ada beberapa tren-tren konstruksi seperti mungkin ya yang paling kecil adalah meeting online. Kita sekarang meeting tidak bertatap muka melalui Zoom dan juga Teams mungkin. Kemudian juga untuk presentasi menggunakan online, lalu juga biasanya kalau dari kami kita mengeluarkan digital mock-up supaya sekarang kan mobilisasi terbatas, jadi kita memprovide secara digital. Lalu juga BIM atau Building Information Modeling.
Jadi BIM sendiri juga adalah bentuk masa depan atau bentuk digital dari arsitektur maupun konstruksi. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya mau memberitahu rekan-rekan semua untuk beberapa step. Jadi kita nanti akan mengadakan sesi annotate. Jadi annotate ini apa sih? Annotate adalah sebuah polling atau ya kita bicara games lah, games untuk gimana sih pendapat rekan-rekan semua terhadap pertanyaan yang nanti akan diajukan. Jadi pertama mungkin caranya terlebih dahulu, saya beritahukan caranya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mungkin atau rekan-rekan semua mungkin bisa klik view option di atas kalau untuk menggunakan device laptop atau PC, kemudian klik annotate-nya, lalu nanti ketika ada pilihan gambar atau slide pilihan itu bisa langsung di choose time-nya, kemudian pilih saja langsung ke pilihan atau pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau yang menggunakan device dari handphone mungkin bisa langsung klik tab icon yang seperti gambar pensil ada di kiri bawah biasanya, kemudian choose pen, lalu digambar saja checklist untuk pilihan rekan-rekan semua. Mungkin saya coba untuk mulai terlebih dahulu. Oke. Ya. Ini sesi tanya-tanya dulu ya awal ya sebelum presentasi. Oke. Ataya Arsitek ini sebenarnya awalnya kita tadinya adalah studio kecil yang memang kita mengimplementasi BIM dari awalnya gitu ya. Memang perjalanannya juga cukup panjang karena kita di sini pakai BIM itu dari tahun 2013 dan itu sendirian ya, nggak ada temennya gitu ya. Jadi kita tuh lonely gitu ya, sebutannya lonely BIM gitu ya, hanya sendirian pakai BIM. Tapi memang kita merasakan banyak manfaatnya dan ternyata BIM ini tuh saya rasa ini adalah masa depan gitu ya. Jadi semenjak saya menggunakan itu memang banyak hal-hal yang saya lihat dari mulai efisiensi cara kerja dan lain-lain gitu ya. Yang akhirnya ya saya kembangkan lah dari tahun 2013 itu sampai sekarang. Dan mungkin start dari 2016-2017 ini permintaan untuk menggunakan teknologi tersebut memang jadi cukup banyak. Yang akhirnya memang kita kecipratan juga nih beberapa proyek yang lumayan lah gitu ya. Jadi tadinya kita tim 3 orang gitu ya, tim 3 orang, teman-teman Unpar membuat studio dan akhirnya sekarang juga cukup berkembang. Kita punya kantor di Bandung dan Jakarta. Mungkin itu sih singkatnya dari saya. Oke. Thank you Pak Sidik. Ya. Nah, kalau mungkin awal jadi pencetus gitu Pak, maksudnya idealis menggunakan BIM gitu. Ada strugglingnya di mana nggak sih Pak awal-awal, karena mungkin belajar juga source-nya masih terbatas ya. Ya. Kalau untuk belajarnya, ini boleh diceritain Pak? Boleh. Jadi sebenarnya saya awal tahu BIM itu dari kuliah dan di kuliah itu memang saya merupakan minoritas lah ya. Jadi ada satu dosen saya yang sekarang merupakan dosen BINUS gitu dari BINUS University, dulunya dosen Unpar. Dia membawa ilmu gitu, coba deh Dik pakai, karena ini kalau di luar sih udah banyak dipakai. Yang akhirnya kita juga beberapa teman-teman ada sekitar dari satu angkatan 250 orang ada sekitar 8 sampai 10 orang lah yang menggunakan itu. Gitu. Yang akhirnya strugglingnya adalah pertama kali kita lulus kita nggak bisa kerja karena permintaannya Biscuit dan SketchUp pada saat itu gitu ya. Paket dan SketchUp kita sama sekali kita bisa pakai cuman udah nggak terbiasa. Yang akhirnya saya dengan beberapa teman saya mulai proyek-proyek kecil gitu ya, mulai proyek-proyek kecil menggunakan BIM. Jadi strugglingnya adalah ya banyak tidak diterima di mana-mana gitu. Karena sebenarnya dari proyek dari ini di tahun 2012-2013 itu memang masih konvensional, beda dengan sekarang ya. Jadi cukup kesulitan, tapi saya juga bersyukur karena dari awal kita implementasi BIM, akhirnya ya saya jadi pikiran untuk bikin
company yang memang khusus pakai BIM karena aplikasinya nggak bisa nih pakai gitu. Gitu aja sih. Oh, oke. Oke, menarik Pak. Untuk awal mulanya ya, saya sedikit kebayang soalnya ya betapa strugglingnya mungkin awal-awal menggunakan program yang nggak familiar gitu kan. Oke, mungkin boleh langsung di ini kan aja Pak untuk presentasinya. Oke, boleh, Ya. boleh. Izin share screen. Oke, sudah lihat semuanya? Ya, sudah Pak. Nah, ya. Oke, ini tadi saya skip aja, sudah perkenalan. Jadi ya sebenarnya Ataya sendiri background-nya tadi sudah diceritakan, kita start dari 2013 bersama teman-teman arsitek, dan memang kita dari sisi teknologi kita mengedepankan sekali dari sisi perkembangan teknologi di bidang arsitektur, terutama salah satunya nggak hanya BIM tapi dari computational design process atau parametric modeling. Jadi segala sesuatu hal yang berkenaan dengan perkembangan teknologi ya kita saya pribadi senang untuk update gitu ya. Jadi sebenarnya visinya Ataya sendiri adalah to become most impactful company in the world and create a better place for many people through design and technology. Jadi memang selain desain kita membawa si teknologinya itu, gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah dua kata kunci ya. Kita sebenarnya future oriented. Jadi kita memang selalu update dengan perkembangan zaman ya. Mau mungkin sekarang BIM, nanti next apalagi kita selalu melakukan R&D tentang perkembangan teknologi tersebut gitu. Jadi setiap proses perencanaan kita itu semuanya menggunakan teknologi gitu ya. Ini sekedar singkat ya. Dan sebenarnya saya mau menceritakan sedikit tentang digitalisasi pada saat COVID kemarin karena memang dirasakan impact-nya oleh banyak pihak, apalagi saya berpraktek di dunia konstruksi ya, arsitektur, engineering, dan construction. Saya mempunyai salah satu survei bahwa ternyata COVID itu dia speed up digital transformation sekitar 8,1 tahun. Jadi bisa dibilang kita di tahun 2021 tuh serasa di tahun 2029 yang harusnya 2029 itu baru terjadi digitalisasi, tapi karena COVID dan kita dipaksa untuk menggunakan mungkin Zoom meeting, cara bekerja secara online, jarak jauh dan lain-lain, itu kita seakan-akan maju gitu ya. Dan itu khususnya untuk di dunia konstruksi. Dan sebenarnya intinya adalah digital communication is the new lifeblood for business. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi bukan hanya dari sisi meetingnya, tetapi dari komunikasi data, komunikasi bagaimana kita menyampaikan mungkin nantinya desain yang kita mau spek materialnya tersampaikan dengan baik tanpa kita ketemu. Nah, ini merupakan satu tantangan baru gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum pandemi itu kita punya dua base gitu ya, satu di Bandung dan di Jakarta. Di Bandung dan di Jakarta ini sebenarnya kita mempunyai satu server ya. Satu server, ini cara bekerja kita pada sebelum pandemi. Dan kita menggunakan BIM gitu ya untuk di Bandung dan di Jakarta. Dan semua data itu kita komunikasikan, bahkan ketika saya meeting saya bisa akses kapanpun dimanapun data yang ada di kantor gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak terbatas jarak, kita nggak pakai tukar-tukaran flash disk lagi gitu ya, atau harus email one by one. Kita bisa akses semua data kantor itu melalui akses server. Nah, pada saat pandemi ini berubah semua gitu ya. Dan kolaborator kita juga kita libatkan di sini gitu ya. Ketika pandemi ini berubah, pada awal-awal kita menerapkan work from home dan data-data yang ada itu dari server itu cukup membantu karena kita menerapkan yang namanya remote desktop gitu ya. Jadi komputer-komputer yang ada di Bandung atau di Jakarta itu bisa kita akses dari rumah kalau memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita bisa akses dari rumah dengan power yang ada sudah kita buat di di Bandung dan di Jakarta gitu ya, workstation-nya. Okay. We are one of the few Indonesian architects utilizing BIM technology dari tahun 2013. Saya sebenarnya kenal BIM itu dari tahun 2009-2010, tapi kita benar-benar full implementasi, mencoba bersama teman-teman full menggunakan BIM itu dari tahun 2012-2013 dan kita terapkan di project, gitu ya.
Dan sebenarnya dengan menggunakan BIM itu ternyata di tahun 2020 kita grow-nya itu lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, sekarang saya langsung ke inti permasalahannya aja tentang building information model, gitu ya. Tadi saya lihat ada beberapa yang sudah menggunakan BIM, tapi ada juga beberapa yang memang masih konvensional, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya BIM is an integrated model between 2D and 3D. Jadi bisa dibilang model terintegrasi yang dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ketika kita merubah suatu benda gitu ya di sebuah tampak atau di potongan, itu akan merubah semua dokumennya. Itu konsepnya adalah pertama integrasi dari semua dokumen gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah BIM is an integrated model between geometry and data. Jadi di dalam BIM itu ada detailnya gitu. Jadi kalau kita memodelkan sebuah objek, dia mempunyai detail dan mempunyai informasi. Nah, sebenarnya yang powerful di sini adalah si informasinya itu sendiri. Karena bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi untuk berbagai macam kebutuhan, ya. Dan BIM is an integrated model between all stakeholders. Jadi bisa dibilang BIM itu sebagai alat komunikasi digital juga. Data yang kita punya tidak mempunyai istilahnya data yang kita desain itu bisa langsung diambil oleh tim lain untuk di studi lebih lanjut. Misalnya saya mendesain sebuah bangunan, tim MEP bisa langsung routing, kemudian tim structure bisa langsung untuk menghitung struktur bangunan tanpa ada misinformasi dari dokumen 2 dimensi. Ini adalah pertukaran data digital yang menurut saya cukup membuat workflow kerja ini menjadi lebih efisien. Karena seringkali di dalam proyek itu kita terjadi misinformasi, gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa dibilang adalah BIM is a database in 3D model. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di samping bahwa ada sebuah bangunan, sebenarnya bangunan tersebut bukan hanya sekedar 3D model atau 3D visual yang cantik gitu ya, tetapi 3D model tersebut adalah berisikan informasi penting dari sebuah proyek, termasuk spesifika dengan nilai thermal conductivity sekian, sehingga nanti tim green building itu bisa langsung mensimulasi dari data yang data yang di-provide oleh tim arsiteknya, misalnya seperti itu. Atau misalnya di rooftop ada benda-benda MEP yang mempunyai informasi berat sehingga tim struktur dapat menghitung beban mati pada bangunan tersebut. Jadi bisa seintegrasi itu dan kita bisa mengambil juga volume-volume yang terdesain. Jadi kadang-kadang di gambar 2 dimensi ada hal-hal yang tidak terlihat dan bisa jadi lupa terhitung di dalam project. Nah, ini kita bisa take off juga materialnya dan lain-lain. Jadi BIM itu database yang dapat dimanfaatkan sangat luas. Dan sebenarnya BIM itu adalah mempunyai life cycle. Kapan sih kita mulai pakai BIM? Sebenarnya integration from the scratch gitu ya, dari mulai programming, dari planning, design, build, operate, renovation, dan itu repeat terus. Jadi kita bisa dibilang dari mulai programming, konsultan membuat detail design, terus fabrikator berkontribusi, construction logistik, operation maintenance, dan renovasi dan berulang. Jadi bisa kita bilang bahwa BIM ini bisa menjadi sebuah aset digital yang dapat dimanfaatkan sangat luas gitu ya, selama bangunan tersebut beroperasi gitu ya. Jadi bangunan tersebut mempunyai data digital yang powerful bahkan pada saat bangunan tersebut beroperasi. Jadi BIM itu integrasi, intinya integrasi dari awal sampai akhir dan ini akan terus life cycle. Jadi modelnya itu, informasinya, detailnya itu akan terus bertambah seiring dengan project, gitu ya. Oke. Dan sebenarnya dengan BIM itu kita membuat bangunan itu jadinya 2 kali. Kita meminimalisir kesalahan, build it twice gitu ya. Jadi kita membuat suatu bangunan 1:1 dan kita cek kesalahannya sehingga nanti di lapangan tidak ada kesalahan yang berarti gitu ya. Jadi istilahnya kesalahan-kesalahan konstruksi atau penyesuaian lapangan itu kita minimalisir di data digital. Jadi ketika kita membuat mock-up-nya secara digital, kita tahu bahwa permasalahan pipa ini nabrak harus turun, plafonnya jadi turun dan lain-lain tidak terjadi di lapangan sehingga menimbulkan dampak konstruksi yang mungkin nanti biayanya membengkak atau misalnya jadinya delay dan lain-lain gitu ya, masalah-masalah konstruksi. Dan sebenarnya mungkin ini saya ngambil dari Zaha Hadid Architect gitu ya. Kita coba bayangkan gitu ya, kalau di luar negeri ini di Dongdaemun Design Plaza di Korea, itu bangunan itu bisa seperti ini gitu ya, benar-benar bentuknya fluid,
gitu ya, benar-benar bentuknya fluid. Dan ini bisa dibilang dari bentuk bangunan ini kita bagaimana menggunakan metode konvensional untuk membangun seperti ini, gitu ya, menggunakan dokumen 2 dimensi itu potongan harus berapa banyak, mungkin per 1 mili atau per sekian mili itu belum tentu bisa dikonstruk di lapangan karena ini bentuknya setiap sudutnya itu beda. Berapa lembar kerja yang harus diproduksi kalau kita menggunakan 2 dimensi. Jadi di sini sudah full integration menggunakan data digital dan fabrikasi untuk di project tersebut, gitu ya. Oke, itu tadi singkat tentang BIM-nya. Dan sebenarnya ini kita lebih ke ATY-nya gitu ya. How BIM improves our quality and productivity for architecture, engineering, and construction projects. Nah, di sini saya bandingkan ada 2 metode, konvensional dan digital. Halo Pak Sidik, sorry, di mute Pak. Ya, oke. Konvensional methods itu kita menggunakan dokumen 2 dimensi gitu ya. Dan BIM itu menggunakan data digital. Ada beberapa perbedaan dari cara bekerjanya. Kalau misalnya konvensional itu seperti ini. Misalnya arsitektur, struktur, MEP, dan interior bekerja memang menggunakan data digital, CAD gitu ya. Tetapi deliverables-nya adalah menggunakan lembar kerja yang nantinya dikumpulkan. Dan ini seringkali kita melakukan pengecekan integrasi antara arsitek, struktur, MEP dengan data 2 dimensi yang secara manual dan secara pengalaman project gitu ya. Sehingga di kontraktor itu masih meninggalkan beberapa isu biasanya. Nah, ini berbeda dengan BIM. Jadi kalau BIM itu kita gabungkan semuanya menggunakan 3 dimensi. Jadi sebenarnya dokumen 2 dimensi ini hanyalah dokumen pendamping gitu ya. Dan sebenarnya deliverable utamanya itu adalah data digitalnya itu sendiri. Jadi ketika misalnya di sini ada clash antara struktur dengan pipa, itu ada warning gitu ya, clash between beam and pipe ini dapat diinformasikan ke seluruh tim project. Jadi kita dapat mengetahui sebelum itu dikonstruksikan dan artinya dokumen 2 dimensi ini sudah terverifikasi oleh hasil perencanaan yang kita lakukan menggunakan clash checking di dalam BIM-nya, gitu ya. Dan sebenarnya dari sekian banyak stakeholder, arsitek, struktur, MEP, itu banyak sekali software-software BIM. Jadi BIM itu saya tekankan bukan software ya. Jadi software ArchiCAD, Revit, Tekla, dan lain-lain itu sebenarnya salah satu software BIM dan ada 200 software lainnya. Gitu. Saya sendiri di kantor pakai Graphisoft ArchiCAD di sini. Dan sebenarnya Open BIM ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi lebih luas. Gitu ya, berkolaborasi lebih luas antara stakeholder. Jadi tidak masalah saya menggunakan ArchiCAD, tim MEP menggunakan Revit, dan tim struktur menggunakan Tekla, misalnya seperti itu. Oke. Dan sebenarnya ada standar open standard for BIM gitu. Jadi di sini dikeluarkan oleh Building Smart. Mereka menciptakan seperti satu bahasa. Contoh kalau di Indonesia tuh ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Ini ada bahasa Indonesia yang dimengerti oleh semua. Ini juga sama. Open BIM ini juga adalah satu extension file yang dapat dibuka oleh berbagai macam software yang berbasis BIM, gitu ya. Contohnya AFC, BCF, dan COBie. Oke. Dan sebenarnya BIM is for everyone. Kenapa? Karena bisa dibilang kalau di Ataya itu klien pun kita ajak untuk menggunakan BIM, gitu ya. Kita menggunakan yang namanya BIMX dari Graphisoft. Itu klien pun kita menggunakan BIM. Jadi data dari BIM Ataya tim dan eksternal tim apapun itu kita share di cloud dan klien dapat membuka menggunakan smartphone-nya atau tabletnya. Ini contohnya, gitu ya. Ini contohnya sebuah project yang dapat dibuka di iPad gitu ya. Jadi ini project lama saya, gitu ya. Ini semua gambar kerja dan 3D itu dapat terlihat di dalam dalam BIMX gitu ya, dari mulai denah pola lantai, pola plafon dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini ada informasi terkait tentang informasi elemen yang kita klik gitu ya. Elemen pintu dengan tinggi sekian, fire ratingnya berapa dan lain-lain. Gitu. Kita masuk, ini interior yang nggak saya desain hanya untuk penempatan saja. Ini kita bisa maju menggunakan seperti kita bermain game gitu ya. Dan ini terintegrasi juga dengan 2 dimensinya gitu ya, dengan 2 dimensinya. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa, misalnya ini pola plafon ya, pola plafon, terus kemudian saya coba masuk ke denah pola lantai gitu ya.
pola lantai. Ini kalau kita klik misalnya keramik HT ukuran 60 kali 60 gitu ya. Itu kelihatan berapa meter persegi, terus kemudian kita tap dan ini kita bisa lihat area yang dipasang keramik tersebut di mana gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan bagi klien, bagi ini untuk ikut berpartisipasi dalam melihat data BIM-nya. Jadi secara digital, paperless gitu ya. Jadi kita nggak print dokumen 2 dimensi menggunakan gambar kerja gitu, tapi kita coba ajarkan ke beberapa kontraktor untuk coba membuka data-data BIM dari kita gitu ya. Jadi di sini bisa diukur, bisa lihat volume dan lain-lain gitu ya. Jadi dari potongan bahkan sampai ke nanti detail-detailnya gitu ya. Ini saya skip. Dan di sini juga sama untuk beberapa project misalnya contoh rumah tinggal gitu ya. Ini dari data BIM-nya ini saya memperlihatkan langsung di native-nya ya. Ini kita menggunakan salah satu software BIM gitu ya, dari 3D, kolom baloknya, strukturalnya, terus kemudian kita bisa lihat gitu ya bahwa di sebelah kanan ini adalah informasi material. Jadi kalau misalnya kita klik misalnya pintu, di sebelah kanan tuh ada informasi material yang cukup banyak dari mulai fire rating berapa dan lain-lain. Dan di sini juga saya mencoba memasukkan salah satu material dari kebetulan kemarin Jaya Board itu mempunyai BIM objeknya juga gitu ya, BIM library-nya juga. Jadi saya mencoba memasukkan langsung dari drywall-nya mereka gitu ya. Drywall-nya itu kita coba implementasi terlihat dengan akustiknya berapa gitu ya, akustik ratingnya berapa gitu ya. Jadi ini contohnya adalah saya coba perlihatkan dinding yang saya tambahkan akustik rating gitu ya. Ini tambahkan akustik rating dengan kode elemen SS29 gitu ya, SS29. Dan di sini untuk legendanya kita bisa langsung lihat gitu bahwa dengan SS29 itu sound transmission class-nya itu adalah 48 yang insulated gitu ya. Nah itu sebenarnya informasi yang dapat kita tarik dan kita langsung tahu berapa meter persegi yang dibutuhkan untuk dinding tersebut. Nanti saya tinggal pesan gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Gitu. Ya Pak Sidik, ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Auriza Akbar. Jadi ya. Pertanyaannya adalah, ada 2 pertanyaan, mungkin langsung dijawab aja nanti dua-duanya. Jadi pertama, apa proyek yang paling besar yang pernah dikerjakan sama Ataya dengan menggunakan BIM Pak? Dan yang kedua, mungkin boleh di-share pengalaman koordinasi dengan konsultan MEP, struktur, dan lainnya mungkin, apakah platform yang digunakan dan kendala-kendalanya Pak? Kurang lebih seperti itu. Mungkin di slide berikutnya nanti ada ya, kita kebetulan slide berikutnya memang beberapa proyek yang cukup besar ya, gitu untuk yang kita coba terapkan. Oke. Nanti saya jawab langsung di slide berikutnya ya. Oke, siap Pak, silakan. Oke, ini salah satu gitu ya, bukan yang paling besar, tapi ini adalah salah satu implementasi kita Open BIM, menggunakan Open BIM di Project Office Tower Pelindo 3 gitu ya. Kita bersama Wika Gedung, Jakon, dan B Studio di sini. Kita berkolaborasi menggunakan banyak sekali software. Di sini kendalanya pertama adalah belum adanya pemahaman tentang Open BIM itu sendiri. Jadi mereka berpikir bahwa kalau kita menggunakan software BIM semuanya harus sama. Tapi saya buktikan bahwa di sini ternyata dengan berbagai macam software dari ArchiCAD, Revit, Tekla, Bentley, dan lain-lain, kita dapat berintegrasi dalam proyek tersebut. Jadi sebenarnya kendala awalnya adalah ya bagaimana sih menerapkan sistem kolaborasi Open BIM itu sendiri gitu ya. Jadi di sini adalah salah satu proyek yang termasuk pilot project kita menggunakan sistem Open BIM gitu ya. Jadi programnya ini cukup banyak yang kita gunakan. Nanti untuk kolaborasi dengan MEP juga ada. Ini contohnya adalah workflow-nya gitu ya. Jadi dari arsitek, struktur, dan MEP itu menggunakan software yang berbeda. Kita berkolaborasi menggunakan format file yang sama tadi dengan IFC. Dan untuk issue management ya, jadi ketika ada clash atau ada informasi kita komunikasi bukan nggak selalu by WA kita screenshot, tapi kita bisa langsung connect via BCF BIM collaboration format. Jadi ketika ada isu di satu tempat nanti dapat terlihat gitu ya. Nah ini saya coba perlihatkan ya, ini adalah superimpose antara arsitek, struktur, dan MEP-nya gitu ya, menjadi dokumen 2 dimensi juga, dan sebenarnya sampai spesifikasinya juga dia connect. Saya tidak mengetik secara manual untuk kode K2 misalnya double glass bla bla bla, itu tidak gitu ya. Nah
Terus contoh yang ini, nah ini juga integrasi dengan MEP. Ini Sinarmas Tower, kita sedang masih berjalan di tahap skematik, tapi kita sudah mengeluarkan BIM-nya, areanya 70.000 meter persegi, number of story-nya 30 tahun 2019. Di sini sebenarnya cukup menarik karena kita mencoba studi beberapa area fasad, bagaimana mengoptimalkan floor to floor-nya agar elemen MEP-nya masuk, tapi ceilingnya itu tepat di 3 meter sesuai dengan permintaan owner, tetapi kacanya itu jadinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu boros ruang plafonnya. Nah ini adalah salah satu contoh gitu ya, yang kita menggunakan Open BIM. Jadi ini dari berbagai macam software. Ini adalah BIM viewer-nya gitu ya, menggunakan BIM Collab. Jadi kita bisa melihat class-nya, issue-nya dan lain-lain gitu ya. Ini arsitek struktur dan dengan MEP-nya. Gitu. Jadi ini terintegrasi di dalam satu bangunan langsung gitu ya. Terintegrasi secara sistem gitu ya, dari mulai kolom terus udah gitu, kemudian dari shaft-nya dan kemudian sistem MEP-nya dari bawah sampai atas itu sudah terhubung. Dan tadi kita melakukan yang namanya issue management. Jadi ketika ada class itu kita langsung pencatatannya itu di sini. Seperti minutes of meeting-nya ya. Jadi misalnya ada balok yang keluar dari area fasad, atau tadinya ada MEP yang keluar gitu dari area plafon, akhirnya kita adjust. Terus kemudian ada beberapa elemen yang tadinya clearance-nya tidak sampai dan akhirnya kita coba adjust lagi, dan semuanya kita rangkum di dalam dashboard. Jadi kita mempunyai yang namanya issue management system di sini. Jadi setiap pihak mempunyai issue dan ada deadline-nya sendiri. Jadi ketika misalkan salah satu tim dari stakeholder yang kita di dalam project itu flood, otomatis statusnya adalah aktif, isunya aktif tapi sudah lewat deadline, nanti warnanya merah gitu. Jadi kita nggak main tunjuk-tunjukkan di dalam project gitu ya, salah siapa, dan ini udah tersistem dengan baik gitu ya di sini. Jadi memang ini tantangannya adalah ketika kita menerapkan seperti ini, memang mencari partner-partner atau tim yang sudah implementasi BIM, terutama dari tim arsitek, struktur, dan MEP-nya gitu. Jadi kebetulan ya kita memang ada partner untuk mengerjakan sampai MEP-nya juga gitu ya. Jadi kita bisa dengan lancar studi akan BIM sistem ini gitu. Oke, semoga menjawab Pak Aurzia Akbar. Nah, kalau dari class yang tadi disebutkan oleh Pak Sidik ini tuh by analisa software atau dari lapangan update sih Pak? Oke, class ini sebenarnya bisa dideteksi langsung di softwarenya ketika ada yang bertabrakan gitu. Tetapi ada juga yang kita perlu input. Contoh misalnya, nanti saya ada contohnya di belakang bahwa di depan kaca itu tidak boleh ada elemen MEP lewat. Bukan masalah class-nya, tetapi masalah visualnya tidak baik. Misalnya seperti itu. Itu juga bisa di-setting oleh programnya. Jadi rules-nya itu dapat kita setting gitu ya. Jadi ini di tahap perencanaan. Nanti di tahap konstruksi ada lagi permasalahan class yang mungkin ke arah metode konstruksi dan timeline gitu ya. Nah, Oke, gitu. kalau untuk mungkin di area tertentu gitu ada pemasangan yang kurang baik gitu Pak, apa bisa dibuat juga gitu reportnya dimasukkan ke sini? Bisa. Jadi sistem issue management itu bisa dilaksanakan dari tahap perencanaan sampai ke tahap pembangunan gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Randi Aristo Hakim. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan dan alur workflow-nya Pak untuk BIM di suatu big project? Karena kebanyakan di suatu project menjadikan BIM itu adalah sistem yang instan. Kemudian yang kedua, bagaimana meyakinkan bahwa BIM ini bisa menjadi kiblat untuk project-project ke depannya? Oke. Jadi untuk alurnya memang kita harus lihat dulu nih project-nya seperti apa. Mempunyai requirement yang sama untuk BIM-nya. Contoh misalnya project ini ya. Sorry, suara saya masih jelas, ada tulisan unstable soalnya. Masih Pak, tadi sempat. Masih, oke.
Ini cuma udah Ya. jelas kok. Oke. Jadi pertama kita membuat BIM execution plan-nya dulu dan apa yang mau dituju, goals penggunaan BIM ini apa. Karena ketika kita menggunakan BIM tidak tahu goals-nya, jadi dia 3D-nya itu hanya buat cantik-cantikan aja. Tapi kita harus tahu goals-nya apa. Misalnya mengurangi waste gitu ya pada saat konstruksi. Nanti apa yang diterapkan? Atau misalnya contoh seperti ini. Ini contoh di stasiun kereta cepat, dia mempunyai geometri yang cukup rumit gitu ya. Kita memasukkan mengcombine antara parametric system, computational design process dengan BIM. Contohnya seperti ini untuk mencari join-join gitu ya, join-join kolom terhadap atapnya gitu ya. Jadi tiap project itu saya terapkannya bisa jadi berbeda gitu ya. Ini join-join antara bentuk atap yang fluid dengan titik kolomnya dan kemudian kita combine dengan si BIM-nya. Jadi bisa dibilang bentuk atap ini tidak kita connect secara tidak kita modelkan secara satu persatu. Karena nanti ada kesalahan-kesalahan atau kita akan kesulitan untuk mencari sudut-sudut dari bentuk atap geometri yang cukup kompleks gitu ya. Jadi contohnya di project ini kalau kita lihat ini antara bentuk atapnya dengan bentuk kolomnya itu sangat kompleks. Menemukan titik struktur itu merupakan tantangan gitu ya, tantangan tersendiri. Jadi bermacam-macam gitu ya caranya. Jadi kita menghasilkan untuk beberapa proyek yang besar ini kita menggunakan computational design process dengan BIM gitu ya, kita combine. Ini bisa dilihat ya bentuk-bentuk atapnya cukup rumit gitu ya, terus kemudian ini juga ya ini ada 4 stasiun Jakarta Bandung untuk kereta cepat. Dan sebenarnya ini adalah salah satu implementasi contoh yang tadi saya bilang gitu ya, di mana clearance di depan Windows itu menjadi satu class tersendiri. Sebenarnya elemennya tidak class, tetapi ini jadi satu isu gitu ya. Ini secara otomatis dapat dilihat gitu ya, bahwa ternyata di depan jendela itu ada pipa yang melintang, misalnya seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan. Atau misalnya ada requirement ruang elektrikal tidak boleh dilewati oleh ducting. Jadi ketika di project ada ducting yang masuk, otomatis ada satu warning gitu ya. Oke, tadi sorry pertanyaan kedua apa? Oke. Ya Pak, sebentar. Untuk pertanyaan keduanya tadi, sebentar Pak. Bagaimana meyakinkan bahwa BIM ini bisa menjadi kiblat Pak untuk proyek ke depan? Oke. Itu nanti saya jawab mungkin di akhir ya, ada kesimpulannya bahwa benefitnya itu apa, tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya regulator itu sudah mulai menerapkan BIM ini di proyek-proyeknya. Jadi beberapa proyek sudah menjadi mandatori menggunakan BIM. Tetapi yang saya sayangkan adalah harusnya memang kita pakai BIM itu bukan hanya sekedar syarat, tapi pada prosesnya. Karena sebenarnya pada prosesnya itu sangat menguntungkan. Ketika kita menggunakan BIM pada saat proses perancangan, pada saat proses konstruksi, itu kita bisa meminimalisir banyak sekali kesalahan. Yang bisa dibilang sebenarnya kalau dari sisi konsultan, itu kita dengan adanya BIM itu untuk revisi misalnya, kita melakukan class checking dan lain-lain, itu revisi harusnya tidak akan menjadi terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan konvensional. Apalagi ketika misalnya gambarnya sudah jadi terus kita revisi, itu memang memakan waktu. Menggunakan BIM juga misalnya memakan waktu, apalagi konvensional yang satu persatu kita harus rubah gitu ya secara garis by garis gitu ya. Jadi sistem integrasi antara 2 dimensi dan 3D dengan volume dengan yang lain ketika kita terapkan, artinya kita mempercepat proses, kita membuang banyak sekali di dalam kerjaan arsitek itu kita membuang waktu sia-sia hanya untuk menulis nomor lembar atau misalnya merubah revisi satu persatu, cek satu persatu gambar. Sedangkan dengan BIM itu kita geser jendela, di semua gambar sudah berubah. Mungkin nanti tinggal keterangannya saja yang disesuaikan gitu. Jadi itu satu. Terus kedua, sedikit bocoran bahwa BIM itu sekarang sudah mulai ada draftnya dari peraturan presiden Perpres. Perpres itu saya lupa nomor berapa gitu, saya sempat baca untuk penerapan BIM di sisi konstruksi dan operationnya gitu.
Jadi memang ke depannya BIM ini adalah sesuatu yang mandatori gitu ya untuk proyek-proyek yang pada teknologi. Memang belum semua proyek ya, tapi proyek yang pada teknologi gitu ya. Oh, Contohnya ya ini salah satu benefitnya misalnya dalam survei lapangan gitu ya. Survei lapangan sekarang sudah mudah ya mengakses teman-teman yang menggunakan drone misalnya ya untuk survei fotogrametri. Ini juga kita bisa combine dengan BIM. Contohnya di sini kita coba scanning di salah satu project gitu ya, menggunakan fotogrametri. Di sini ada material yang tergeletak di lapangan. Jadi ini bisa dilakukan untuk mensupervisi di lapangan juga, gitu ya. Dan menyocokkan antara bentuk lahan yang ada di sertifikat mungkin dengan realisasinya seperti apa, gitu ya. Kadang-kadang kita butuh data sekunder seperti ini. Nah, ini juga sama contoh. Salah satu proyek saya bersama Wika pada saat itu untuk implementasi BIM juga di Geraha Pertamina Tower. Di sini ada beberapa hasil dari site scanning, kita bisa lihat bahwa apakah perencanaan tersebut sesuai tidak dengan site-nya. Bahkan sebenarnya ketika kita lakukan ini secara berkala, kita bisa mengetahui apakah dari perencanaan dan konstruksi itu ada yang miss dari sisi koordinatnya dan lain-lain gitu. Oke, mungkin saya mau tanya nih Pak untuk ya sebagai orang awam mengenai BIM gitu. Kalau untuk apa namanya cara untuk site scanning seperti itu yang real seperti di lapangan seperti yang tadi di slide Pak Sidik itu seperti apa sih Pak prosesnya? Apakah sulit atau dibuat masing-masing atau gimana? Sebenarnya ini memang kalau saya sendiri tidak melakukan site scanningnya, tetapi ada vendor yang prosesnya sebenarnya menggunakan drone, ditembak menggunakan laser scanning gitu ya, laser scanning dan lidar, terus kemudian diproses di suatu software. Nanti dari software tersebut datanya bisa diambil berupa point cloud namanya. Point cloud itu bisa dimasukkan ke dalam software BIM. Jadi intinya kalau kita menggunakan BIM, kita bisa request ke teman-teman yang biasanya survei lapangan untuk kita minta datanya berupa point cloud. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin boleh dilanjut Pak untuk slide berikutnya. Oke. Jadi sebenarnya kita yang kita improve adalah interoperability-nya. Jadi antara stakeholder kita tidak strict menggunakan software apa, kita bisa fully kolaboratif by digital data, tidak ada rework dari kolaborator. Misalnya saya bikin kolom, tim struktur bisa langsung modifikasi tanpa harus modeling ulang, nanti terjadi kesalahan. Data will continue through different phase, dan design, information, and quality improve, not reduce. Jadi informasinya akan berkembang terus. Nah, ini saya sedikit cerita tentang data revolution untuk industri bangunan gitu ya, dengan industri bangunan. Nah, data revolution untuk industri bangunan kalau bisa dibilang teknologi itu berkembang sangat pesat setelah adanya microprocessor dan word processor gitu ya. Mulai ada website, Google Driverless Car dan lain-lain gitu ya. Bagaimana dengan industri bangunan gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada banyak istilah, data is the new oil gitu. Data itu sangat berharga di zaman sekarang gitu ya. Nah, dari big data itu ada setiap harinya, setiap 60 detik itu ada 1,82 tera data yang di-create, ada 700 ribu Google Search dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan building industries? Sebenarnya di sini ada hubungannya karena BIM itu adalah starting point dari digitalisasi untuk nanti larinya ke smart city. Bisa dibilang data tersebut akan ketika regulator sudah mulai include di dalam sudah mulai paham tentang BIM-nya gitu ya. Untuk perencanaan kota itu dari mulai building, transportation, water, power, bahkan nanti people itu bisa di-connect di dalam satu sistem data yang menggunakan big data gitu ya. Jadi kita mempunyai yang namanya kembaran digital atau digital twin. Ada kota dan ada kembaran kotanya. Contohnya adalah ini saya skip. Kita connect dari engineering teknologi sampai ke operational sampai IT gitu ya. Jadi bukan hanya ini. Nah, contohnya ini adalah sebuah game yang saya sangat senangi. Zaman dulu itu ada namanya SimCity ya. Jadi kalau kita bayangkan di SimCity ini luar biasa. Ketika ada kekurangan air dia langsung tahu.
bahwa ini capacity dan demand-nya sekian gitu ya. Jadi ini bayangkan data digital ini kita terapkan di sebuah kota dan se-impactful apa untuk perencanaan sebuah kota, membuat kota yang sifatnya smart city gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada kekurangan air, kekurangan ini untuk analisa kemacetan, kepadatan dan lain-lain, banjir. Itu bisa kita tangani gitu ya dengan perencanaan seperti ini. Gitu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu proyek yang cukup besar, kita memanage walaupun bukan dalam skala kota, ini skala kawasan yang terbesar yang kita manage menggunakan BIM. Itu ada 850.000 meter persegi. Di sini ada sekitar 1.700 file BIM gitu ya dari 11 tower. Gitu ya. Di sini thousands of design construction change. Ya, ini istilahnya project ini apartemen itu bisa dilihat oleh owner itu sesimpel dia melihat dashboard gitu ya. Jadi istilahnya tidak perlu tahu teknis tentang BIM-nya, tapi dia tahu kapan harus injek gas, kapan harus rem, kapan bensinnya mau habis, kapan olinya harus diganti. Istilahnya adalah seperti ini. Jadi ketika proyek itu sangat besar dan kita manage dengan BIM, ini kelihatan bahwa ada beberapa stakeholder yang ternyata delay dan ini akan memperlambat konstruksi. Jadi sebenarnya BIM itu bukan hanya sekedar 3D model, tapi kita bisa memanage sebuah project besar gitu. Jadi bukan hanya kita 3D model jadi gambar cantik dan lain-lain, tapi kita bisa manage. Ada class yang belum kita selesaikan, nanti di lapangan akan mundur dan lain-lain, kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini sedikit lagi, BIM itu mulai programming, design, build, operate, itu kita bisa transfer datanya menggunakan sistem Open BIM, dari mulai design, build, bahkan di operation maintenance kita bisa connect dengan facility management software gitu ya, dengan standar BIM-nya ini namanya COBI, nanti teknisnya ada lagi gitu ya. So, Ataya we manage the data gitu. Jadi bisa dibilang kita dengan manage data itu kita lebih efisien, lebih produktif, dan kita bisa kolaborasi secara lebih taktis. Dan kita mempunyai quality assurance terhadap project-project yang kita kerjakan. Increasing company value, more sophisticated project, dan more trusted gitu ya untuk project kita. Nah ini terakhir benefitnya gitu ya. Benefitnya ada apa? Dari mulai quality, time, functionality, sama saving. Bisa dibilang ini adalah yang paling optimis dan sudah dilakukan di UK gitu ya. Kalau di UK tahap desain itu dia save us 50%. Bisa dibilang 50-80% waktunya lebih cepat dibandingkan dengan konvensional gitu ya. Itu di UK dengan implementasi BIM yang ideal gitu ya. Untuk konstruksi 33% dan operation 20%. Angka-angka ini sangat fantastis bahkan bagi para owner ya untuk menggunakannya. Tetapi memang tantangannya ini sangat besar karena kita dalam mengerjakan proyek itu kita tidak bisa sendiri, semuanya harus berkontribusi. Makanya saya juga cukup surprise gitu ya dengan adanya Jaya Board yang memang ternyata adaptif juga terhadap teknologi BIM gitu, sampai saya bisa mencoba langsung drywall-nya itu kita masukkan ke dalam proyek di dalam objek BIM-nya gitu. Saya sangat amazed dan ini membantu kita sangat baik gitu. Jadi sebenarnya the futures belong to integrators. Ketika kita bisa mengintegrasikan semuanya, kita berada di masa depan dari mulai planning, design, build sampai operate gitu. Mungkin itu saja dari saya dari PT Ataya Arsitek Internasional. Ini alamatnya sudah ganti ya, belum saya ganti ininya. Iya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Sidik atas presentasinya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Modi Maulana. Mohon dijelaskan terkait BEP, BIM Execution Plan, dan hubungannya dengan ISO 19650 Pak. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan Pak untuk pertanyaan dari Pak Modi. Oke, jadi dalam penerapan ISO itu, ini agak feedback ya suaranya. Jadi dalam penerapan ISO 19650 itu salah satunya ada penggunaan BEP atau BIM Execution Plan. Nah, BIM Execution Plan sendiri itu adalah kita bersama-sama menyepakati pertama BIM goals-nya dulu apa yang dicapai oleh BIM itu. Karena BIM itu luas, gitu ya. Kita mencapai efisiensi, energi misalnya, atau misalnya mengurangi waste, atau mempercepat waktu konstruksi, atau mau fabrikasi karena bentuknya sangat rumit kita mau fabrikasi. Nah itu dijelaskan dulu secara detail. Nanti dari sana di breakdown.
oke, kebutuhan kita adalah A, B, C, D, E, dan itu menjadi satu dokumen yang tidak terlepas dari project yang harus dilakukan atau diimplementasikan oleh karena bisa jadi ketika kita pakai BIM awalnya konsisten gitu ya arsitektur pakai BIM, lama-lama ditinggalkan gitu di perjalanan project. Nah ini menjadi kesepakatan bahwa menjadi satu pusat data dan informasi untuk si project tersebut. Jadi sebenarnya adalah itu salah satu penerapan dari ISO 19650. Kalau bisa dibilang sebenarnya ISO 19650 itu adalah salah satu gabungan tadinya dari BIM UK BS saya lupa BS berapa gitu ya. Dari BIM UK peraturannya cukup sukses di sana dan akhirnya diimplementasi menjadi standar ISO. Kurang lebih seperti itu dan selain dari BEP ada banyak lagi, ada set information requirement, terus kemudian ada apa namanya, ada EIR dan lain-lain. Itu cukup panjang mungkin kalau saya jelaskan di sini, tapi salah satunya BEP itu yang penting adalah menunjukkan goals-nya, akhirnya yang kita terapkan di dalam project itu tidak overkill. Istilahnya kita butuhnya hanya 10 tapi kita kasih 100 di BIM-nya, itu juga jadi mungkin malah jadi menghambat gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Sidik untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Moldi. Oke, mungkin saya masuk ke rekan saya Firman. Halo Firman. Ya, halo. Iya, seperti yang tadi Pak Sidik jelasin, katanya Jayaport punya apa namanya BIM nih untuk drywall dan ceilingnya nih Man. Mungkin boleh dipresentasikan lebih lanjut Man mengenai yang tadi dibahas. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, screen saya sudah terlihat ya, Jonathan? Ya, sudah. Oke, baik. Jadi mungkin sebelum kita bicara panjang ya mengenai BIM-nya Jayaport, mungkin di sini saya mau jelasin tentang Jayaport Optimum Service. Nah, jadi memang Jayaport sendiri sebenarnya kita nggak jualan produk aja, tapi kita juga memberikan service untuk project. Jadi yang pertama biasanya secara umum kita akan memberikan product and system proposal, kemudian ada technical presentation, kita juga punya online tech service, kemudian ada technical training ya, terus ada job site briefing sebelum project dimulai, dan ujung-ujungnya adalah ke warranty. Jadi warranty yang biasa kita berikan adalah warranty yang full system. Jadi dari full system itu kita punya tim field trainer yang memang memastikan kalau sistem yang sudah kita spesifikasikan itu terpasang full produk dengan instalasi yang benar gitu. Nah, kemudian dari service itu kita masuk ke produk. Jadi ini mungkin lebih ke refreshment ya. Jadi memang produk-produk apa saja sih yang dimiliki oleh Jayaport? Kita memang punya banyak sekali varian produknya. Mungkin di sini saya klasifikasikan ke dalam sistem ya. Jadi sistem range-nya Jayaport itu yang utamanya ada 5. Yang pertama mungkin sistem partisi rangka metal atau sistem partisi biasa ya. Jadi memang rangka frame-nya dari metal stud dan track, kemudian dilapisi dengan papan gypsum. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem pelapis dinding batu, atau mungkin Bapak Ibu kenalnya dengan sistem stick on wall gitu ya. Jadi memang ini sistem pengganti plester aci yang kita sebut dengan easy finish. Nah, kemudian yang ketiga kita punya sistem proteksi kolom dan balok. Ini mungkin lebih banyaknya ke struktur baja ya. Biasanya mereka memang mau menambahkan performa tahan api untuk struktur bajanya. Oke. Kemudian yang keempat kita punya sistem plafon rangka metal, sistem concealed ceiling grid. Ini plafon standar ya yang memang menggunakan gypsum kemudian dikompon. Nah, kemudian yang kelima itu ada sistem plafon rangka tampak.
atau biasa disebutnya sistem plafon Monte-Crosti. Maaf, mungkin suaranya apa masih kedengaran? Halo, Jonathan? Kalau dari sistem dari Jayabot ini, Iya. apakah dari sistem ini BIM ready semua atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan. Kayaknya nge-lag suaranya, Jo. Oh, iya, oke. Mungkin Ya. saya bacain Soalnya pertanyaan dulu aja mungkin ya. Ini untuk Pak Sidik ada pertanyaan nih Pak dari Pak Sidik secara universal atau umum di kalangan profesi. Caranya agar bisa memaksimalkan solusi BIM ini dibandingkan dengan solusi yang lain yang sudah umum. Bagaimana dengan invest cost untuk software BIM ini? Oke, ini saya bantu jawab ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya saya sempat dulu ada seminar juga tentang economics of BIM ya. Jadi bisa dibilang bagaimana kita melihat BIM itu bukan dari satu elemen harga software. Jadi sebenarnya gini, ketika kita tadi kita punya data ya bahwa dengan adanya BIM itu di tahap perencanaan itu kita bisa saving 50% dari waktu ketika kita sangat optimal. Nah, jadi artinya dalam sebuah konsultan bisa jadi seperti ini. Ketika total yang dapat dihandle oleh satu konsultan itu 10 project, itu bisa jadi 20 project dengan orang yang sama. Atau bisa dibalik, dengan kekuatan 10 orang sama seperti 20 orang di konvensional. Kurang lebih seperti itu. Tapi dari satu orang pun mungkin investmentnya itu justru cukup besar dibandingkan softwarenya. Investment di SDM itu cukup banyak, dari mulai kita menyiapkan komputer, ketika kita menyiapkan komputer 10 orang dengan 20 orang, artinya komputernya 2 kali lipat gitu ya, dengan software yang mungkin lebih murah dibanding software yang relatif lebih mahal gitu. Memang harganya beragam ya, di BIM ini banyak sekali gitu ya. Jadi saya sempat hitung dengan waktu itu standar rate jasa IAI ya. Saya sempat compare, itu saya ada slide-nya tersendiri gitu ya, bahwa dengan kita menggunakan BIM, mengerjakan proyek yang sama dengan tim yang 10 orang dan 5 orang dan itu dapat terhandle, itu kita sebenarnya ada kelebihan profit itu bisa sampai 2,5 kali lebih tinggi profitnya gitu dengan menggunakan BIM, walaupun softwarenya mungkin lebih mahal gitu, tapi elemen-elemen lainnya kita coba perhitungkan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk investment dari software sendiri memang bisa ditanya ke masing-masing vendor ya, nanti bisa di riset aja. Ada yang sifatnya dia tahunan, ada yang sifatnya dia perpetual, yang sekali bayar gitu ya, dan macam-macam gitu. Softwarenya nanti tinggal dicari aja yang cocok dengan size kantor dan culture yang diterapkan oleh Bapak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Pak Sidik untuk jawabannya. Ya. Firman, udah sehat Firman? Cek sound dulu. Oke. Oke, udah jelas ya suaranya? Ya, udah jelas Man. Oke. Nah, Man, tadi kan diceritain kalau yang optimum service itu kita ada step-stepnya ya, dari proposal, kemungkinan technical presentation. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Man mengenai step-stepnya tersebut? Gimana sih dalam suatu proyek kita tangani? Oke, jadi di sini sebentar. Oke, jadi mungkin di sini memang kita kan dari tim architectural service. Tadi mungkin di awal Jonathan sudah perkenalkan ya, ada Bu Retno, ada Dinda, ada Jonathan.
dan ada saya, jadi memang kita support untuk di project ya. Nah, jadi memang step awalnya memang kita biasa lakukan technical presentation. Jadi memang untuk klien-klien tertentu kita bisa provide technical presentation di site, atau mungkin kalau misalnya lewat online kita juga bisa support. Jadi memang kita juga udah sering ya meeting online sekarang. Nah, kemudian yang kedua ada system and product recommendation. Jadi memang kita juga akan selalu bantu untuk kebutuhan project sistem-sistem yang memang direkomendasikan sesuai dari requirement yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga pasti supporting dari project proposal ya. Jadi mulai dari project proposal, kemudian technical system specification, kita juga bantu juga untuk specification documents seperti RKS ya. Nanti kita bisa review. Jadi kan biasanya mungkin kalau dari arsitek RKS-nya selalu copy paste ya dari project sebelumnya. Nah, kita bisa bantu review untuk mengupdate memang produk-produk yang memang sudah tidak kompatibel, kita ganti dengan yang memang sudah terupdate sekarang gitu. Kemudian kita juga bisa bantu dengan detail CAD drawing ya. Jadi memang kita punya CAD drawing detail typical standar sistemnya Jaya Board, dan juga kita tadi mungkin udah di sneak peek dari sama Pak Sidik di awal, itu kita punya BIM sistem template-nya Jaya Board. Nah, kemudian kita juga pasti nggak cuma dari supporting dari spesifikasi, kita juga akan bantu dari untuk site coordination-nya. Jadi kita memastikan memang yang sudah kita spesifikasikan memang terpasang dengan benar di lapangan gitu. Dan kita juga bantu juga mungkin ada beberapa teknis khusus gitu ya yang memang belakangan baru muncul. Nah, kita akan bantu untuk teknisnya. Nah, mungkin di sini saya lebih jelasin apa aja sih tools yang bisa kita berikan ya untuk Bapak Ibu di project. Jadi yang pertama kita bisa berikan project proposal. Jadi project proposal itu mungkin bisa dilihat di screen. Ada tabel ya, tabel sistem. Ini yang biasa kita tawarkan ke klien sistem partisi tahan api 2 jam. Nah, ini akan kita berikan sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Nah, di sini mungkin bisa dilihat dari requirement-nya ya, dari requirement-nya tahan api 2 jam, kemudian acoustic performance-nya minimum STC 50. Nah, ini bisa kita lihat yang kita propose adalah memang tahan apinya 120 menit, kemudian STC-nya bisa sampai di 55 dengan isolasi, dan sebagainya. Nah, kemudian nggak cuma sampai situ, kita juga jabarkan juga produk-produk atau sistem components yang memang digunakan dalam sistem partisi tahan api 2 jam ini. Gitu. Jadi mulai dari rangka metalnya, kemudian papan gypsumnya, kompon, sampai dengan paper tape-nya kita juga masukkan di project proposal ini. Nah, mungkin yang di paling bawah bisa dilihat, nah ini ada QR code. Nah, QR code ini dipakai untuk mengakses digital mockup-nya kita. Jadi memang update proposal kita yang terbaru, memang kita input digital mockup seperti mungkin yang di sebelah kiri ya, bisa kelihatan bentuk 3D-nya. Mungkin di sini saya ada satu video, cuman saya nggak tahu ini mungkin koneksinya bagus atau enggak, tapi kita coba aja, kita lihat videonya ya.
mungkin itu tadi sedikit video ya mengenai digital mockup-nya Jaya Board. Nah, jadi memang digital mockup Jaya Board ini kita buat ya, kita sediakan sebenarnya untuk update teknologi augmented reality. Jadi memang ini kita tools ini untuk membantu Bapak Ibu di project untuk lebih memahami sistem yang kita tawarkan, bentuknya seperti apa, dan bisa dilihat secara 3D-nya gitu ya. Dan ini adalah bentuk approach baru ya di 2021 ini dengan konsep yang baru jadi project proposal yang dikasih itu nggak cuman bentuk dokumen biasa saja, tapi bisa dilihat bentuk 3D-nya langsung. Nah, mungkin di sini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, atau mungkin semuanya bisa coba keluarin handphonenya, coba scan dari barcode di layar ya. Nah, nanti itu akan keluar link untuk mengakses 3D mockup-nya kita, digital mockup-nya kita. Jadi bisa dari yang atas atau yang bawah gitu. Nah, ini mungkin nggak usah khawatir, nggak usah install augment 3D-nya ya dari handphonenya, nggak perlu. Jadi nanti kalau misalnya langsung scan, itu akan langsung mengakses ke website-nya. Jadi dari website-nya sendiri nanti bisa diakses 3D modelnya. Oke, saya coba ya, Firman. Boleh, Jonathan. Nah, mungkin sambil dicoba. Oke, ya ini ya. Keluar ya? Ya. Ya, betul, Jonathan. Nah, ya, jadi memang untuk 3D mockup ini atau digital mockup ini memang aksesibel untuk semua pengguna ya. Jadi kalau misalnya dari handphonenya juga tidak support, nah ini kita juga sediakan link di bawah barcode, itu bisa dibuka lewat komputer, langsung directly ke website-nya. Gitu. Oke, mungkin next. Ini kita juga punya supporting untuk JayaCAD ya, jadi detail typical drawing-nya juga kita punya, seperti detail-detail pertemuan plafon dengan dinding, atau mungkin detail pertemuan dindingnya, sudutan, dan sebagainya, kita bisa provide. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh, boleh hubungin kita untuk mendapatkan JayaCAD-nya ini. Nah, ini yang terakhir nih, yang ditunggu-tunggu. Nah, ini memang saya mau informasikan kalau misalnya memang Jaya Board ini punya BIM Revit System Library. Jadi memang di library ini isinya sistem-sistem Jaya Board. Memang yang kita buat menggunakan software Revit. Nah, cuman nggak perlu khawatir. Tadi seperti yang Pak Sidik bilang ya, jadi kita bisa convert ke dalam ESC format, nanti bisa diambil untuk berbagai software. Jadi bisa dipakai dengan menggunakan ArchiCAD atau aplikasi lainnya. Tadi yang seperti Pak Sidik sampaikan ya. Nah, kemudian di sini mungkin lebih menjelaskan sistem detailnya. Jadi yang kita input di dalam library ini itu sudah per sistem, jadi sudah per dinding itu semuanya ada, tipe dindingnya Jaya Board semuanya ada, dan performa atau sistem detailsnya itu sudah kita input juga ke dalam masing-masing sistem drywall atau ceilingnya. Jadi mungkin bisa dilihat kalau di sini seperti deflection kriteria atau ketinggian maksimum, performa ketinggian maksimum dari partisi, kemudian start dan track-nya, seperti itu. Kemudian ada fire rating, terus nanti di bawahnya juga sebenarnya ada akustik dan berat dari dinding partisinya, itu semuanya bisa dilihat di situ. Jadi memang semua data sudah lengkap masuk ke dalam sistem template-nya Jaya Board gitu dari BIM Revit ini. Nah, ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba untuk memodifikasi misalnya tadinya sistemnya 1 lapis atau 2 lapis atau 3 lapis papan gypsum, itu bisa juga nanti sebenarnya di sini kan memang sudah
terinput ya, material-materialnya Jaya Board, dari mulai rangka metalnya sampai papan gypsumnya sudah kita input dengan beberapa spesifikasi khusus gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya butuh support dari Jaya Board ya untuk permintaan Revit template BIM-nya Jaya Board, boleh nanti hubungin kita langsung. Gitu, Jonathan. Ya, kalau tadi kan pas saat perencanaan ya, men, kita di-provide oleh cukup banyak dari platform, mungkin dari AR, kemudian dari CAD, dari BIM. Nah, kalau untuk saat pelaksanaan proyeknya dari Optimum Service itu apa sih, men? Oke, jadi mungkin kalau untuk pelaksanaan proyek, nah ini ya. Jadi kalau untuk di lapangan, jadi sebenarnya untuk architectural service ini kita termasuk ke dalam project team ya. Jadi tim projectnya Jaya Board itu terdiri dari tim architectural service, kemudian project sales dan field trainer. Nah, jadi memang kalau architectural service kita akan bantu dari segi perencanaan, dari segi spesifikasi, kita bantu dari awal. Kemudian nanti dari project sales itu yang akan bantu untuk ke penjualan. Nah, yang terakhir nih, nggak cuma sampai jualan aja ya kalau Jaya Board. Jadi memang kita punya tim field trainer yang memang fungsinya untuk memastikan spesifikasi yang sudah kita tawarkan, yang sudah kita kasih ke klien, itu terinstall dengan baik di lapangan. Nah, ini ada tim field trainer ya, lumayan cukup banyak di tim kita, mulai dari Sumatera, Jawa, Pulau Jawa, semuanya itu ada, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan sebagainya, itu sudah kita cakup semuanya untuk tim field trainer ini. Jadi nggak perlu khawatir, nanti kalau misalnya butuh support seperti training dan sebagainya, nanti dari tim field trainer bisa bantu. Oke, thank you, Firman. Ya. Mungkin saya mau menyimpulkan untuk materi hari ini dulu. Jadi yang pertama, mungkin digital construction mengalami akselerasi 8 tahun lebih cepat dibandingkan seharusnya. Kemudian juga tadi sudah ada draft perpres untuk proyek dengan spesialisasi teknologi dengan menggunakan BIM. Lalu untuk di BIM sendiri itu biasanya penggunaannya itu sebagai programming, kemudian masuk ke tahap desain, lalu saat building membangun, kemudian juga saat pengoperasian dan maintenance. Lalu kemudian benefit dari BIM sendiri itu ada, yang pertama adalah savings tentunya, kemudian quality dan juga efisiensi. Di situ lalu ditambahkan juga dengan akurasi, karena dari BIM sendiri dapat mensimulasikan kondisi di lapangan. Lalu dari Jaya Board sendiri, Jaya Board memiliki library BIM jika rekan-rekan juga membutuhkan baik dari BIM maupun CAD ataupun yang tadi AR atau mini mockup digital kita. Mungkin itu summary-nya. Oke, terima kasih mungkin untuk rekan-rekan yang udah mengikuti Stay Connected kali ini. Nggak kerasa udah 1,5 jam kita bersama untuk Stay Connected Jaya Board dengan Ataya Arsitek ini. Oke, mungkin sekian dari tim kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih Pak Sidik, terima kasih Firman, terima kasih Bu Ida. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat sore.